salah satu ya hikmahnya sih bisa aku bilang bahwa kita kan lagi jauh nih, lagi dijauhkan dari pandangan orang ya, walaupun yang namanya orang kepo ya pasti ada lah. Tapi kita lagi dikasih kesempatan, lagi dikasih waktu untuk benar-benar tanyain diri sendiri, apa sih yang mau kamu raih dari hidup kamu, apa sih yang paling penting buat kamu. Dan saya ketika pandemi ini saya banyak melakukan dialog-dialog seperti itu. Jadi lebih kenal ke diri saya sendiri, dan itu benar-benar sulit sih karena mengalahkan ego kan. Yes, betul. Dan mengalahkan PR besar. Yap, betul. Sepakat. Karena mustahil kalau kita bisa membahagiakan semua orang dalam waktu sekaligus. Nah, memang sangat mustahil, nggak bisa. Dan memang kita kan nggak disuruh seperti itu. Tuhan mengajarkan kamu bukan untuk membahagiakan orang, dan pun membahagiakan itu kan apakah itu sudah mencakup kemanfaatan atau tidak. Ya seminimal mungkin ya, kalaupun kita harus membahagiakan orang, setidaknya yang paling pertama kita bahagiakan adalah diri kita sendiri dulu. Makanya kenapa kita suruh memberi, karena ketika kita memberi sebenarnya kita ya memberi untuk diri kita. Ada kayaknya salah satu penelitian atau apa tuh kayak yang mengatakan kalau kamu mau bahagia maka salah satu jalan itu yang memberi. Karena di situ ada perasaan magis yang hadir ketika kita merasa lega untuk memberikan apa yang kita miliki pada orang yang membutuhkan. Betul. Apa sih bahasa kerennya, kenapa tiba-tiba lupa? Iya, ada. Di penelitian itu aku juga sinonimnya communality apa tuh Ainun? apa ya? Ya, aku nggak tahu Kak. Egalitarianism, ya, is it? Egalitarianism. Mungkin. Yes. Egaliter. Kata Kak Julia egaliter. Di sini aku banyak supporter Kak. Ada teman-teman semua di sini. Luar biasa nih, live mendukungnya. Egaliter ya, betul. Kalau di filosofi Prancis artinya doktrin yang berfokus. Wah, terima kasih Mas Wiwin. Ya, terima kasih, keren. Ya. Selfless. Yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Tapi bukan berarti kita dengan orang lain terus, bukan gitu juga maksudnya. Nah, tadi maksudnya Ainun mau beri, tidak pelit. Kalau kata iya, karena kan kita memberi itu bukan sama hal dengan ketika kita menyembah Tuhan ya. Tuhan kan nggak butuh disembah. Yang butuh itu kamu. Jadi bukan, walaupun Tuhan kamu nggak sembah Tuhan, ya Tuhan nggak ada masalah apa-apa. Yang masalah adalah diri kamu, karena ya mungkin itu sih bagian dari fitrah manusia ya Kak, bahwa dia punya kebergantungan yang teramat besar terhadap hal yang bersifat magis. Betul. Yang dipercayai lebih besar daripada diri. Betul. Kalau ngomongin memberi dan kebahagiaan itu nyambung ke semangat volunteerism atau kerelawanan. Nah, sampai PBB udah ngealokasiin dana buat penelitian tentang kerelawanan, dan Muhammad Ali pernah jadi salah satu ambasador for peace special for volunteerism. Di situ dia bilang doing volunteerism means the way to pay my rent of living on earth. Semoga beliau rest in peace, orangnya udah nggak ada. Jadi intinya menjadi relawan, memberi atau menolong orang itu sama dengan cara dia membayar ongkos sewanya hidup di bumi. Itu Islami banget. Makanya volunteer is priceless. Be with certain amount of payment. Tapi bukan berarti nggak bayar volunteer, ya boleh. Kayak gitu. Mungkin terakhir kita bisa fokus di bagian terakhir dari malam ini, sisa 10 menit.
mengingatkan teman-teman gimana sih membedakan sikap egaliter dengan sikap egaliter dan selfless dengan tetap fokus self care dan self love. Karena di Ainun juga sempat singgung, jadikan dirimu teman terbaikmu gitu. Karena itulah yang membuatmu berkompetisi lebih sehat dengan dirimu, berkompetisi dengan orang lain gitu. Coba closing statement-nya gimana Ainun? Oke, closing statement-nya mungkin ya, saya belajar di situ sih bahwa saya selalu harus menyadarkan diri saya bahwa saya sedang tidak berkompetisi dengan siapapun, supaya itu membuat diri saya menjadi jiwa saya lebih bertumbuh. Karena kadang ketika kita merasa keseringan merasa berkompetisi dengan orang lain, bersaing dengan orang lain, jiwa kita tidak akan tumbuh, kerdil karena kita selalu mengukur diri kita dari apa yang dilakukan oleh orang lain, bukan yang dimampukan diri kita sendiri. Jadi kita kehilangan diri kita, kehilangan kecintaan terhadap diri kita, bahkan sampai membenci diri sendiri. Karena selalu menuntut hal-hal yang ya orang mungkin mampu, tapi kita kemampuan kita tidak di situ. Titik pertama sih yang mengenali diri dulu. Saya ini gimana? Yang mau saya tuju itu apa? Kemudian tujuan saya itu apakah bermanfaat membahagiakan diri saya sendiri ataukah hanya membahagiakan orang, kemudian saya tidak ada di situ, saya tidak hadir dalam kebahagiaan. Awalnya mengenali potensi kita, mungkin bahasanya mengenali potensi, mengenali hal-hal yang memang itu esensi di dalam diri kita. Benar-benar. Ini persis dengan semangatnya teman yang bikin Instagram self. Iya, bahwa ya diri kamu yang semesta kedua itu setelah semesta di luar kamu ya diri kamu. Ya mikro sekaligus makrokosmos kamu yang perlu kamu pelajari dengan sedetail-detailnya, karena manusia itu benar-benar makhluk yang tidak punya ujung pembahasan sih sebenarnya, yang benar-benar kompleks banget. Jadi PR kita hari ini, apalagi di masa pandemi ini, adalah bagaimana kita banyak berdialog dengan diri sendiri, banyak belajar diri. Kan banyak nih emosi-emosi yang sebenarnya ada, tapi kita berusaha tenggelamkan itu banyak. Saya merasakan, merasa gagal iya, tapi saya berusaha sembunyi dari itu, merasa putus asa iya, tapi saya berusaha sembunyi dengan itu. Kenapa sih kita tidak jujur saja? Iya, saya gagal, iya saya putus asa, iya saya sedih. Terus setelah itu apa? Itu pertanyaannya. Wah, menarik. Teman-teman dikasih PR kontemplasi sama Ainun. Baru-baru kita kerjain PR ini berat. Aduh, kalau dari aku closing statement-nya kayaknya aku udah sempat bilang ini tapi nggak apa-apa diulangin lagi. You are your best friend because yourself is not with you but within you. Kamu tuh sahabat terbaik dirimu karena dirimu bukan bersamamu tapi di dalam dirimu itu. Begitu. Jadi bagi teman-teman yang butuh bahan kontemplasi bisa follow The Self atau follow Human 88. Di situ banyak bahan kontemplasi. When you find oneself within yourself, you will find peace. Kontemplasi itu sih yang sebenarnya jarang orang mau menyadari itu, bahwa itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Spasi itu yang kemarin kita bahas ya. Di spasi itu kita dapat waktu untuk kontemplasi. Betul. Jeda setiap hari paling nggak 10 menit. Atau teman-teman yang mengambil jeda dengan sembahyang, sholat 5 kali sehari, itu lebih dari 10 menit. Atau teman-teman lain berdoa dengan cara masing-masing, atau aku meditasi dengan caraku sendiri gitu. Ya, ingat untuk berjeda. Dan sepertinya masa pandemi ini terjadi lagi setelah seabad karena semesta ingin bilang, manusia kalian sering lupa berjeda nih. Tahun 2020 adalah tahun berjeda untuk kalian. Jeda. Kan kemarin di 2019 itu kan kita sibuk banget ya. Itu kayaknya aku merasa sendiri sih itu puncak-puncaknya banget, bahwa kita menyusun resolusi yang
terlalu mungkin apa ya, melampaui kemampuan kita, sehingga mungkin pandemi ini yang menegur kita bahwa kamu lupa bahwa hal yang paling urgent untuk kamu lampaui dulu itu yaitu diri kamu sendiri dulu. Jadi jangan membuat ekspektasi terlalu tinggi di luar diri kita, sedangkan kita lupa dengan diri kita, apakah kita mampu, kita memang pantas untuk itu dan segala macam. Yep, pas banget, pas waktunya. Terima kasih banyak Ainun buat malam ini. Sepertinya sehati banget tanpa aku share note. Benar-benar telepon. Teman-teman Nggak belajar tuh hari ini. nggak apa-apa, aku juga baru selesai yang Duta Damai BNPT itu, jadi ya masih nyangkut-nyangkut lah, itu diambil sedikit-sedikit. Tapi ini lebih worth it, nggak setegang tadi sore, jadi lebih nyaman. Terima kasih banyak Ainun, dan teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Jangan lupa hadir di seri ketiga pekan depan. Topiknya adalah Hari Perdamaian Sedunia dan Kedamaian Diri. Nah, Jadi kita akan membahas apa sih sejarah Hari Perdamaian Sedunia, kenapa sih PBB iseng banget bikin Hari Perdamaian Sedunia. apa sih yang itu? Oke, ya. Kita mulai ke tema utama ya. Betul, karena Ya. udah mau dekat saatnya. Iya, udah mulai dekat. Jadi itu buat minggu depan, semoga Ainun sehat terus dan bisa hadir lagi bersama teman-teman yang lain, supporternya terus hadir. Aduh, terima kasih banyak Ainun, salam buat teman-teman. Iya, insya Allah ini sudah didengar sama Kakak Julio. Tidur kayak. Ya, ini lagi di rumahnya Pak Pendeta ini. Habis keberkegiatan bareng, jadi aku minta izin, Pak boleh ya saya bersiaran di sini? Ya udah boleh, silakan. Oh, Jadi iya, teman-teman mahasiswanya beliau yang banyak di sini. menarik, unik nih jadi penontonnya malam ini. Terima kasih banget Ainun. Sama-sama Kak, dengan senang hati. Sukses, kita udah 2 ronde. Semangat buat ronde ketiga pekan depan. Semangat. Yeay. Ainun take care, pulang ke rumah. Hati-hati di jalan pulangnya. Iya Kak, ini habis ini bakal pulang. Dadah, peluk jauh. Terima kasih Ainun. Tetap ya, salam damai. Bye. Oke, selamat malam.